Halo sahabat tani, kali ini saya akan menjelaskan tata cara atau teknik pemupukan sederhana. Saat ini padi saya sudah berusia 25 hari setelah tanam. Ini adalah tahap awal saya melakukan pemupukan karena beberapa waktu kemarin cuacanya kurang bersahabat. Kali ini cuacanya cukup bagus ya, ada matahari. Kali ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pemupukan. Baiklah, apa saja tahapan-tahapan sederhana yang saya lakukan dalam pemupukan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke sahabat tani, faktor yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kondisi air. Jadi saat melakukan pemupukan, intensitas air tidak usah terlalu besar. Kalau bisa, pada saat melakukan pemupukan kondisi air itu sedang macak-macak seperti ini. Tujuannya adalah agar proses pelarutan pupuk dapat larut dengan baik dan sempurna dan dapat diserap oleh akar tanaman padi secara maksimal. Kalau airnya terlalu besar, maka konsentrasi pupuk yang terlarut di dalam air tersebut menjadi kurang efektif karena jumlah airnya yang begitu banyak. Yang kedua adalah faktor sederhana yang perlu diperhatikan adalah tanaman padi. Walaupun tanaman padi sudah berumur 25 hari setelah tanam, kalau kita cabut seperti ini, akarnya sudah mulai putih. Nah, seperti ini ya, putih. Tapi ada juga beberapa yang coklat atau hitam. Ini kayak gini, coklat-coklat begini. Ini kalau kita melakukan pemupukan itu kurang bagus atau kurang baik. Namun apabila akarnya sudah mulai putih seperti ini dan tumbuh serat-serat akar baru, ini menunjukkan dan menandakan bahwa tanaman padi kita sudah beradaptasi dan sudah membutuhkan makanan agar proses pertumbuhannya bisa maksimal. Nah, pada saat dan momen seperti inilah yang perlu kita ketahui sahabat tani. Dasar sederhana ini memang jarang diperhatikan kebanyakan orang. Namun sesuai dengan pengalaman kami, pemupukan yang sering saya lakukan pada saat tanaman padi berumur 20 hingga 25 hari setelah semai, itu saya melihat faktor akar. Ini faktor yang kedua. Kalau akarnya sudah seperti ini, maka ketika kita melakukan pemupukan, saat sudah larut dalam air, maka dapat terserap oleh tanaman padi dengan maksimal, sehingga pupuk yang kita hambur atau yang kita sebarkan tidak terbuang sia-sia. Kalau akarnya masih coklat, dominan coklat seperti ini, kebanyakan coklat, dia atau tanaman padi kita belum dapat menyerap makanan secara maksimal. Ibarat seperti orang sakit, walaupun dikasih makan enak, tidak akan maksimal kita makan. Tetapi kalau kita sehat, terus makanannya bagus, maka tubuhnya akan sehat. Begitu juga dengan tanaman padi kita. Kalau akarnya sudah bagus, ketika kita berikan pupuk dengan kondisi air yang tidak terlalu besar atau macak-macak, ya, maka konsentrasi atau larutan pupuk dapat diserap dengan baik. Diusahakan keesokan harinya air yang sudah kita turunkan ini bisa mengering. Besok atau 2 hari lagi itu sudah bisa mengering. Tujuannya adalah agar pupuk yang kita simpan di dalam atau pupuk yang kita sebar di dalam
lahan kita ini dapat terendapkan dengan baik. Yang ketiga adalah teknik sederhana kita melihat daun. Kalau daun padi kita sudah mulai nampak sehat setelah kita melakukan penyemprotan, maka ini faktor penunjang saat kita melakukan pemupukan dapat terserap dengan baik. Coba kita perhatikan, daunnya sudah mulai memanjang ya, nampak seperti dia agak subur. Nah, ini waktu yang tepat kita melakukan pemupukan. Jadi pada saat pemupukan juga kita mementingkan 3 faktor tersebut, faktor sederhana tersebut. Bukan patokannya adalah usia, karena di setiap lahan ataupun sawah yang kita garap atau kita miliki itu kondisi tanahnya berbeda-beda. Meskipun usia tanaman padi kita sama, contohnya misalnya 25 hari setelah tanam di lahan tinggi, itu berbeda perkembangannya dengan usia 25 hari setelah tanam atau semai pada kondisi lahan becek.